Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran tentang kalkulus vektor. Nah, saya Mutiara Arafa Nasution kali ini akan membahas materi tentang teorema Stokes. Nah, di teorema Stokes ini dia sudah saya cantumkan contoh soalnya karena video sebelumnya kita hanya membahas konsep saja. Nah, untuk video ini kita akan membahas teorema Stokes beserta contohnya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu materi teorema Stokes. Misalkan S suatu daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C yang berorientasi positif. Apabila terdapat medan vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK dengan MNP mempunyai turunan-turunan parsial tingkat pertama kontinu pada S, maka akan berlaku persamaan berikut. Nah, di sini ada rumusnya, bisa kita lihat. Rumusnya yaitu integral do S F dr sama dengan integral lipat 2 terhadap daerah S curl of ds. Nah, dengan kata lain, teorema Stokes ini menyatakan bahwa yang pertama itu integral garis akan sama dengan integral permukaan. Hal ini bisa terjadi ketika semua syarat pada teorema Stokes terpenuhi. Dan untuk yang kedua yaitu untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Nih, integral permukaan. Nah, dan yang terakhir untuk yang ketiga, untuk menyelesaikan persoalan integral permukaan dapat digunakan konsep integral garis. Nah, bisa kita perhatikan bahwa salah satu syarat yang terdapat pada teorema Stokes adalah kurva berorientasi positif. Untuk memahaminya, perhatikan gambar di bawah ini. Apabila terdapat permukaan D di R⁻³ dan dipandang dari atas, maka ini bisa kita lihat gambarnya. Untuk gambar yang pertama yang ini ya. Gambar yang pertama ini, arah lintasan kurva berlawanan dengan jarum jam. Ini menandakan lintasan itu berorientasi positif jika kita berjalan di sepanjang lintasan dan ternyata daerah berarahan jarum jam. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini, bisa kita lihat gambar yang kedua ini, sebaliknya gambarnya ini arah lintasan kurva searah dengan jarum jam. Nah, searah dengan jarum jam. Ini menandakan lintasan itu berorientasi negatif. Jika kita berjalan di sepanjang lintasan dan ternyata daerah D selalu berada di sebelah kanan, maka lintasan tersebut berorientasi negatif. Nah, untuk yang gambar ini, yang pertama ini yang berlawanan jarum jam ini selalu berada di sebelah kiri, sedangkan yang searah jarum jam berada sebelah kanan. Nah, untuk lebih memahami tentang teorema Stokes ini, kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Nah, saya akan memberikan soalnya biar agar lebih memahami. Soalnya yaitu tentukan integral garis kurva tertutup C F dr di mana fx yz sama dengan min y kuadrat i ditambah xj ditambah z kuadrat dan C adalah kurva berorientasi positif yang terbentuk dari berpotongan bidang y ditambah z sama dengan 2 dan tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian soal ini, yang pertama yaitu kita berdasarkan teorema Stokes itu kan, integral garis kurva terhadap C F dr sama dengan integral lipat 2 terhadap S
curl f ds, maka akan digunakan konsep integral permukaan untuk mencari integral garis. Nah, untuk yang kedua kita menentukan curl f, yaitu nih, kita carinya itu menggunakan dengan curl f-nya ini kita menggunakan dengan determinan dari matriks 3x3. Nah, ini bisa kita lihat. Ini tuh namanya matriks 3x3. Untuk baris yang pertama I, J, K, baris yang kedua do X, do Y, do Z. Dan untuk baris yang ketiga atau yang terakhir min Y kuadrat X 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Nah, kita carilah determinannya, maka diperoleh, ini kita cari, sudah kita dapat determinannya, maka diperoleh hasilnya itu 1 ditambah 2y k. Maka hasil curl-nya adalah 0,0,1 ditambah 2y. Karena nilainya hanya untuk k, ini hanya untuk nilai k saja. Nah, ini 0 ini jadi I, 0 ini J, ini 1 tambah 2Y sama dengan K, atau enggak bisa dibilang ini X, ini Y, ini K, ini X, ini Y, ini Z. Nah, kan ini hanya untuk nilai K saja. Lanjut, kita cari nilai DS-nya. Nilai DS-nya itu, nih, bisa kita lihatlah gambar ini dulu. Kita lihat gambar dulu ini ya. Grafiknya ini, gambar grafiknya ini, di mana C itu berpotongan dari bidang Y tambah Z sama dengan 2. Nih, berpotongan Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, tabungnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi bisa kita lihat di sini, kita dapatin permukaan X itu adalah hasil perpotongannya lintasan C. Hasil potongan lintasan C berarti positif kita, C itu bernilai positif. Kita lihat dari sini, maka berlawan jarum jam ini. Bisa kita lihat dari sini, maka berlawanan jarum jam daerah X-nya dari sebelah kiri. Sebelum itu kita masuk dulu nih, menentukan daerah S. Didapati permukaan S yang dibatasi oleh lintasan tertutup C adalah bidang Y ditambah Z sama dengan 2, seperti pada gambar di samping nih gambarnya, bisa kita lihat. Nah, adapun proyeksi dari S pada bidang XY adalah lingkaran, sehingga digunakan domain untuk koordinat polar, yaitu D sama dengan R theta 0, bisa dibilang ini R lebih kecil sama dengan 1,0, R lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk theta lebih kecil sama dengan 2V, theta lebih besar sama dengan 0,1. Nah, adapun persamaan bidangnya dapat dinyatakan menjadi Y ditambah Z sama dengan 2, Z sama dengan 2 dikurang Y. Maka Fxy sama dengan 2 kurang Y. Nah, disinilah kita cari, ini dari curl F sama dengan 0,0,1 tambah 2Y dan Z, Fxy sama dengan 2 dikurang Y akan diperoleh integral garis kurva tertutup C FDR sama dengan integral lipat 2 terhadap daerah S curl F ds sama dengan integral permukaan integral lipat 2 terhadap D min P do F per do X dikurang Q do F per do Y ditambah R dA. Nah, untuk ini yang min P dan min Q ini dari sini, dan untuk yang do F per do X, do F per do Y itu dari sini, dari Fxy. Nah, dapatlah hasil integral lipat 2 terhadap daerah D 1 tambah 2Y dA.
Nah, di sini baru kita integralkan lipat 2-nya, kita ganti ke sistem koordinat polar. Jadi, batas bawah 0 sampai 2V, batas bawah 0 sampai 1 ditambah 2R sin theta R dr d theta sama dengan integral batas bawah 0 sampai 2V, integral batas bawah 0 sampai 1 R ditambah 2 R kuadrat sin theta dr d theta. Nah, sama dengan integral ini satu aja ya. Integral batas bawah 0 2 sampai 2V ini aturannya dikurangi 1. Jadi R kuadrat per 2 ditambah 2R pangkat 3 per 3 sin theta batas bawah 0 batas atas 1 d theta. Sama dengan ini kita thetakan samain kali theta. Jadi integral batas bawah 0 batas atas 2V 1 per 2 ditambah 2 per 3 sin theta d theta. Nah, ini kita thetakan biar mendapatkan hasilnya 1 per 2 theta dikurang 2 per 3 cos theta. Batas bawah 0 batas atas 2V. Maka diperolehlah hasil 1 per 2 2V kurang 2 per 3 cos 2V dikurang 1 per 2 0 kurang 2 per 3 cos 0. Kita substitusikan mendapatkan hasil V dikurang 2 per 3 dikurang min 2 per 3 sama dengan hasilnya V. Nah, segitu saja video pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang teorema Stokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.